From home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road when the stars align. This isn't just a feeling, home is where your heart is. Far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road, the stars align. This isn't just a feeling, home is where your heart is. Far away from home, but you're in my mind. Anak-anak kami di seluruh SMA Santo Yosef, sampai jumpa, bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Dalam situasi seperti ini, kita tetap akan memberikan yang terbaik di dalam pembelajaran kita. Tetap semangat untuk meraih cita-citanya, dan salam sehat Sanyo Jaya. Selamat siang untuk anak-anak ibu di kelas 10 MIPA. Kita jumpa lagi untuk pembahasan dari gerak parabola. Pertama kita sudah membahas apa itu gerak parabola. Nah, untuk hari ini kita akan membahas gerak parabola, yaitu dalam bentuk gerak peluru, ya, gerak peluru. Jadi gerak peluru merupakan salah satu contoh dari gerak parabola. Nah, untuk gerak peluru merupakan gerak pada bidang datar yang lintasannya berbentuk parabola. Dan pada gerak peluru ini, percepatan gerak pelurunya adalah tetap. Nah, kita lihat gambar ini dalam grafik Kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada sebuah benda yang mengalami gerak peluru, gerak parabola, yaitu tadi sebuah peluru yang ditembakkan dari sebuah senapan, ya. Sini pelurunya ditembakkan dengan kecepatan awal V0 ini dengan sudut theta. Sudah sama dengan pembahasan kita di analisis gerak parabola pada pertemuan pertama. Nah, kemudian kecepatan awal ini diuraikan dalam sumbu X, namanya adalah V0 X, kemudian dalam sumbu Y adalah V0 Y. Sudah, pada titik tertinggi Vy sama dengan 0, sedangkan Vx-nya adalah V0x. Nah, sini ketinggian H, peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G. Nah, kemudian di sini jarak dari titik pusatnya, ya titik 0 ini, sampai ke jarak pelurunya bertumbukan ke tanah disebut dengan jarak mendatar, yaitu R, ya. Jarak mendatar yaitu R. Nah, sekarang untuk persamaan pada gerak peluru, yang pertama kita lihat adalah kecepatan. Nah, kecepatannya diturunkan dari persamaan GLBB, yaitu kecepatan akhir adalah V0 dikurang G kali T. Ini diambil dari V0 ditambah A kali T dari GLBB-nya. Nah, kemudian untuk kecepatan ini setelah diturunkan dalam vektor satuan, menghasilkan bahwa kecepatan dalam sumbu X itu adalah V0x yang nilainya adalah V0 kosinus theta. Sedangkan dalam sumbu Y, Vy sama dengan V0y dikurang G kali T, dengan nilai V0y ini adalah V0 sinus theta, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian yang mau kita bahas pada gerak peluru adalah posisi peluru. Nah, posisi dalam bentuk vektor satuan, yaitu posisi dalam R sama dengan XI ditambah YJ. Nah, dengan memasukkan persamaan-persamaannya, maka diperoleh posisi dalam sumbu X adalah V0x, sedangkan posisi dalam sumbu Y adalah V0y dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian dari gambar tadi, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi, yaitu tadi digambar adalah titik A, ya. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi yaitu titik A, di mana pada sumbu Y kecepatannya sama dengan 0 karena peluru berhenti sesaat. Nah, untuk nilai waktunya sama dengan V0y per G, di mana V0y ini adalah V0 sinus theta dibagi gravitasinya. Jadi ini waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi.
Nah, kemudian besaran yang mau kita bahas adalah tinggi maksimum atau biasa ditulis dengan Hmax ya. Hmax juga ada di buku lain dituliskan Hmax. Dan tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum ini diturunkan dari persamaan GLBB ya, tinggi maksimum dari GLBB. Kemudian di sini H sama dengan fenol Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan memasukkan nilai-nilainya, maka untuk persamaan untuk menghitung tinggi maksimum yaitu H sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. H sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta kali H max sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya, fenol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh. Titik terjauh itu di titik B, berarti waktu peluru selama di udara ya, dari titik O ke B. Lihat gambarnya lagi tadi. Nah, waktu untuk mencapai titik terjauh yaitu di titik B, di mana posisi Y sama dengan 0. T sama dengan 2 dikali fenol sinus theta per G. T sama dengan 2 fenol sin theta per G. Dan selanjutnya untuk besaran berikutnya adalah jarak terjauh yang dicapai peluru. Jarak terjauh yang dicapai peluru. Jarak terjauh tadi dari gambar dituliskan dengan simbol R. Nah, nilai R sama dengan fenol X dikali waktu. Ya, fenol X dikali waktu. Setelah diturunkan, maka untuk nilai jarak terjauh R sama dengan fenol kuadrat sin 2 theta ya. Fenol kuadrat sin 2 theta per G. Kalau di Hmax tadi ketinggian maksimum fenol kuadrat sin kuadrat theta ya, agak beda ya. Nah, untuk R adalah fenol kuadrat sin 2 theta per G. Nah, sebagai catatan ya, gerak peluru mencapai jarak terjauh yang maksimum itu tercapai jika tetanya adalah 45 derajat ya. Jarak terjauh maksimum itu jika tetanya adalah 45 derajat. Nah, sebagai rangkuman dari persamaan-persamaan gerak peluru tadi, yaitu dalam posisi dalam komponen X di sumbu X-nya, posisi X sama dengan fenol X kali waktu yang nilainya adalah fenol kosinus theta dikali waktunya. Sedangkan posisi di sumbu Y adalah Y sama dengan fenol Y dikurang setengah GT kuadrat, yaitu fenol sinus theta dikali waktu dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian kecepatan pada sumbu X yaitu fenol X adalah fenol kosinus theta ya. Fenol X itu konstan ya di sumbu X, maka fenol X dengan Px nya adalah sama, maka di sini Px adalah fenol kosinus theta. Sedangkan di sumbu Y, fenol Y sama dengan fenol sin theta, sedangkan pada kecepatan di sumbu Y nya Py nya adalah fenol Y dikurang G kali T, di mana fenol Y ini adalah fenol sinus theta dikurang GT. Dan percepatannya pada sumbu X nilainya adalah 0, sedangkan percepatan di sumbu Y adalah negatif G kali T. Jadi G ini gravitasi bumi yang nilainya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soal berikutnya, sebuah pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 45 derajat terhadap horizontal, nah berapakah kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasarannya ya, tepat mengenai sasarannya dengan nilai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk soal ini bisa digambarkan, lihat gambarnya. Kita buat arah parabolanya atau gerak parabolanya dilukiskan dalam sumbu X dan sumbu Y.
Ini adalah pohon mangganya, dengan ini adalah buah mangganya. Batu dilempar dengan sudut 45 derajat. Ini dengan sudut 45 derajat. Yang pasti dengan kecepatan awal yaitu P0-nya ya. Kecepatan awal diuraikan dalam sumbu X adalah P0 kosinus 45, dalam sumbu Y P0 sin 45. Kemudian ketinggian dari buah mangganya adalah 8 meter, ini berada di sumbu Y, dan jarak mendatarnya adalah 10 meter. Jarak mendatarnya 10 meter, berarti dari soal diketahui jarak mendatar X 10, ketinggian Y 8, sudut elevasinya alfanya adalah 45 derajat, percepatan gravitasi G 10. Maka dari soal ini kita uraikan dulu P0x nya ya. P0x berarti P0 kosinus alfa, berarti P0 kosinus 45. Kosinus 45 dalam sudut istimewa adalah setengah akar 2, berarti setengah akar 2 kali P0. Karena ini P0 nya ini yang mau kita hitung atau cari. Kemudian P0 Y, P0 sinus alfa, nilainya P0 sinus 45. Sinus 45 juga setengah akar 2, berarti setengah akar 2 kali P0. Untuk jarak horizontal yang terjauh, X sama dengan P0 kali T ya. Untuk jarak horizontalnya X berarti 10, karena X dari sini 10, berarti 10 sama dengan setengah kali akar 2 kali P0 kali T ya, kali T. Jadi T sama dengan 20 per P0 akar 2, 20 per P0 akar 2. Nah, untuk jarak vertikal yaitu untuk Y sama dengan P0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti kita masukkan Y adalah 8 ini tadi. Jadi 8 sama dengan setengah akar 2 kali P0 dikali 20 per, ini waktunya tadi ya, ini waktu dari sini. Berarti setengah akar 2 kali P0, ini adalah P0 Y, dikali waktunya 20 per P0 akar 2 dikurang setengah kali G 10 kali T kuadrat, berarti 20 per P0 akar 2 dikuadratkan. Maka 8 sama dengan 10 dikurang 5 kali 20 kali 20 per 2 kali P0 kuadrat. Maka untuk P0 kuadratnya nilainya adalah 5 kali 10 kali 20 per 2. Berarti nilai akhir adalah P0 kuadratnya adalah 500, maka P0 nya adalah akar dari 500. Akar dari 500 adalah 10 akar 5. Maka kecepatan lemparannya adalah 10 akar 5 meter per sekon. Inilah kecepatan awal lemparan batu supaya tepat mengenai sasaran, yaitu kena tepat di buah mangga ini. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.